sering saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil a'la, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, alama, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Nah, niru besar tok terus ana santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini, Mas saya itu dosen, saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Ngono anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung merati wong alim, malah celaka meneh. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih, tapi saya seneng saja. Sing seneng ben niru alime, sing hasud tak jak kompetisi. Jadi tak nikmati ya. Jadi sing seneng ben niru alime, sing ra seneng itu hasud tak jak kompetisi, tak jak maca tafsir. Nak ra mriyang ya. Ngono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh, secara tauhid nggak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Wah, nanti subuh tak jamin pinter nih, tapi saya tetap mau setengah jam karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa tidak pinter, mari Gus Bak mulangi mau setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu, lah anak saya ngomong kan, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter mesti salah sih mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul, ada di hadis sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon, ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir. Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana, itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana, padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji, jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu, itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya, karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad, berarti artinya apa? Wahai orang terpuji kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan. Akhirnya Abu Jahal pinter, kalau nyari Muhammad bilang gini, ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudammaman wa yal'aununa mudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela. Akhirnya orang-orang tanya, mudammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi, ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi.
Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkel kalau sama orang dan anaknya kiai jenenge Agus, karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkelnya bukan main sama anaknya kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja, supaya semuanya manggil. Terus nanti yang hasut ya bilang dus. Kayak kemarin pas pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah, jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimul tahajud, mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah, sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa bapak sholat terus? Ya saya bilang sepantasnya jadi manusia sujud, cuma selama melok dudunya melok nganggo pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mae wong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap ae sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum. Kita membahasakan misalnya presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng ya agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to'amal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes, nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah itu terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh nggak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah,